Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis arba'in. Kita akan masuk ke hadis yang ketiga. An Abi عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maksudnya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan juga utusannya. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Ketiga, ita'iz zakah, dan melaksanakan zakat, memberikan zakat. Kemudian wa hajjil baiti, dan juga berhaji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan juga berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kita akan mengambil beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, hadhil arkanul khamsah min furudil a'yan allati tajibu 'alal jami'. 5 rukun Islam ini adalah rukun-rukun yang termasuk hukumnya fardu ain, sehingga diwajibkan kepada seluruh atau semua orang. Akan tetapi tentu dikecualikan bagi mereka yang memiliki uzur, maka hal-hal tersebut dikecualikan. Misalkan seperti untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah untuk berhaji, jika seseorang belum mampu maka belum diwajibkan, seperti itu. Kemudian yang kedua, asy-syahadatani ahammu arkanil Islam. 2 kalimat syahadat atau persaksian dengan 2 kalimat syahadat adalah rukun Islam yang paling penting. Fala yaqbalullahu min 'abdin 'ibadatan, maka Allah Ta'ala tidak akan menerima dari seorang hamba suatu ibadah hatta yuqirra, sampai dia mengakui, mengikrarkan, wa yantuqa bisyahadatain, dan juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang ketiga, asy-syahadatani murtabitatani ma'a ba'dihima al-ba'd fala takfi ihdahuma 'anil ukhra. 2 kalimat syahadat itu memiliki ikatan, terkait satu sama lain. Fala takfi ihdahuma 'anil ukhra, maka tidak cukup kita mengucapkan dan juga mengakui hanya salah satu dari 2 kalimat syahadat tersebut. Kemudian yang keempat, tasyrifun Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu jama'a baina maqamail ubudiyyah war risalah. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa beliau adalah abduhu wa rasuluhu, adalah hambanya Allah dan juga rasul, utusan Allah Ta'ala. Dan beliau ingin menggabungkan 2 kedudukan yang mulia. Yang pertama, kedudukan penghambaan kepada Allah. Ini salah satu kedudukan yang sangat mulia, karena dengan kedudukan tersebut seseorang dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, dan juga ridha dari Allah Ta'ala. Kemudian kedudukan yang kedua adalah ar-risalah, kedudukan beliau Nabi SAW sebagai Rasul atau utusan Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima, azimu qadris salah ba'da syahadatain, mulianya atau besarnya kedudukan salat setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi salat adalah rukun Islam yang paling penting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang keenam,
wujubu ita'iz zakah limustahiqiha. Wajibnya mengeluarkan zakat, memberikan zakat kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya. Wa anna zalika min arkanil Islam, dan bahwasanya hal tersebut termasuk rukun Islam. Kemudian yang ketujuh, wujubu shaumi Ramadan, wajibnya berpuasa pada bulan Ramadan. Wa annahu ruknun min arkanil Islam, dan bahwasanya hal tersebut adalah salah satu dari rukun Islam. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, wujubu haji baitillahil haram liman kana mustati'an, wajibnya berhaji ke Baitullah al-Haram, Masjidil Haram, bagi mereka yang telah mampu untuk melakukan hal tersebut. Kita akan mengambil beberapa faedah lagi dari hadis tersebut. Yang pertama, siapa mereka yang berhak untuk menerima zakat? Di dalam surat At-Taubah ayat 60 disebutkan, penulis mengatakan, la tusrafu zakatul mal fi ghairil asnafis samaniyah al-mazkurah fi qaulihi ta'ala, tidaklah zakat harta diberikan kecuali pada 8 kelompok yang akan disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil fariidatan minallah. Sesungguhnya zakat tidaklah diberikan kecuali, atau sesungguhnya zakat hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, amil zakat, dan juga kepada para muallaf, kemudian kepada mereka yang ingin memerdekakan hamba sahaya, wal gharimina wa fi sabilillah, mereka yang terlilit hutang, wa fi sabilillah, dan mereka yang berjihad di jalan Allah Ta'ala, wa banis sabil, dan mereka yang sedang melakukan perjalanan atau musafir. Jadi itu adalah 8 kelompok yang berhak untuk menerima zakat harta. Kemudian yang berikutnya adalah tahzir minat tahawun bis shalah, peringatan bagi mereka yang melalaikan sholat. Yang pertama disebutkan bahwa tarkus shalah min asbabil khusran fid dunya wal akhirah, meninggalkan sholat adalah termasuk sebab-sebab kerugian di dunia maupun di akhirat. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian menjadikan kalian lalai dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik, dan barang siapa yang hal-hal tersebut menjadikannya lalai dari mengingat Allah, fa ulaika humul khasirun, maka merekalah orang-orang yang rugi. Qala al-mufassirun, para ahli tafsir mengatakan, al-murad bi dzikrillah fi hadhihi al-ayah as-salawatul khams. Yang dimaksud dengan mengingat Allah pada ayat ini, surat Al-Munafiqun ayat 9, adalah salat 5 waktu. Yang dimaksud dengan mengingat Allah pada ayat ini. Faman ishtaghala bimalihi fi bai'ihi wa syira'ihi wa ma'ishatihi, maka barang siapa yang dia sibuk dengan mengurusi hartanya dalam jual belinya dan juga mencari penghidupannya, wa auladihi 'anis shalah, dan juga sibuk dengan anak-anaknya sehingga dia lalai dari salat, fi waqtiha, pada waktunya, kana minal khasirin, maka
dia termasuk orang-orang yang rugi di dalam kehidupan ini. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba dari amalan-amalannya adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Jika salatnya benar, bagus, baik, maka sungguh dia telah beruntung dan juga selamat. Wa in fasadat, dan jika salatnya buruk, rusak, lalai dari salatnya, faqad khaba wa khasira, maka dia sungguh telah rugi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian yang berikutnya, qad akhbarana an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna tarikas shalah kafir. Di dalam beberapa hadis kita temukan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan cap kafir bagi mereka yang meninggalkan salat. Padahal ini ada perbedaan pendapat pada kalangan ulama, akan tetapi kita tidak akan membahas hal tersebut. Kita akan membaca beberapa hadis yang menunjukkan kepada peringatan hal tersebut, sehingga kita bisa lebih berhati-hati untuk tidak meninggalkan salat sama sekali. An Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir, sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya pembatas antara seseorang dengan kekufuran dan juga dengan kesyirikan dan juga kekufuran adalah meninggalkan salat. Ketika seseorang telah meninggalkan salat, artinya dia telah terjatuh kepada dua hal yang buruk tadi, kesyirikan dan kekufuran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis kedua, an Buraidah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-'ahdu alladzi bainana wa bainahum was-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha, maka barang siapa yang meninggalkan salat, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, Al-Imam An-Nasai, Al-Imam Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Itu beberapa peringatan dan juga ancaman bagi mereka yang meninggalkan salat. Sungguh berat, sehingga sebagian ulama mengatakan orang yang meninggalkan salat walaupun dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sungguh dia telah kafir. Ini ada beda pendapat, tapi kita harus lihat bahwa ini menjadi larangan dan juga ancaman yang sangat besar bagi seseorang yang meninggalkan salat. Sampai pada zaman dahulu ketika ditanyakan apa hukum seseorang yang dia muslim dan dia meninggalkan salat, apa jawaban para ulama? Sungguh tidak terbayangkan ada seorang muslim yang dia berani meninggalkan salat. Karena pada saat itu, pada zaman itu, seburuk-buruk apapun seorang muslim, dia tetap mengerjakan salat. Seburuk-buruk apapun dia. Apakah dia pezina, tukang mabok, melakukan perjudian, akan tetapi seburuk-buruk mereka tetap mengerjakan salat. Allahul musta'an. Kemudian faedah berikutnya, peringatan bagi mereka yang lalai dari mengeluarkan zakat. Yang pertama, mani'uz zakah yaumal qiyamah finnar. Disebutkan di dalam hadis bahwa seseorang yang dia tidak memberikan zakat, tidak mengeluarkan zakat, maka dia akan berada pada neraka pada hari kiamat nanti. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mani'uz zakati yaumal qiyamah finnar. Seseorang yang dia tidak memberikan zakat, maka pada hari kiamat
dia akan berada di api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamis Shaghir dan derajat hadisnya hasan. Dan di dalam hadis lain disebutkan bahwa seseorang yang dia tidak mau mengeluarkan zakat atau sekelompok kaum yang dia tidak ingin mengeluarkan zakat, maka Allah Ta'ala akan menahan dan tidak memberi kepada mereka hujan, tidak menurunkan kepada mereka hujan dari langit. Nabi SAW berkata atau bersabda, "Wala mana'uz zakata illa hubisa anhumul qatar." Dan tidaklah mereka tidak mengeluarkan zakat kecuali pasti mereka akan kecuali hujan pasti akan ditahan dan tidak turun pada wilayah atau tempat mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam Al-Kabir dan derajat hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ketika seorang tidak ingin mengeluarkan zakat, maka Allah akan tahan dari mereka hujan sehingga tidak turun rahmat kepada mereka. Zakat atau harta-harta yang mereka tahan untuk mereka keluarkan, padahal harta itu sedikit sekali, itu menjadi sebab mereka tidak mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Kemudian kita akan membacakan pentingnya hadis ini, perkataan ulama mengenai hadis ini. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, beliau berkata rahimahullah, hadzal hadis aslun azimun fi ma'rifatid din. Hadis ini adalah pokok yang sangat agung, yang sangat besar untuk mengetahui atau dalam mengetahui agama ini, agama Islam. Wa alaihi i'timaduhu, dan Islam itu disandarkan kepada hadis ini. Fa innahu qad jama'a arkanahu, karena hadis ini telah mengumpulkan rukun-rukun Islam secara sempurna, 5 rukun. Demikian yang bisa kita bahas pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.